Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Semoga semua tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, khususnya wabah COVID-19 yang saat ini melanda dunia kita. Di dunia maksudnya. Tidak lupa hindari penyebab dari kita terserangnya wabah tersebut. Salah satunya social distancing, jangan terlalu jarak apabila berbicara dengan seseorang minimal 1,5 meter kalau bisa. Selalu pakai masker, jangan bergerombol, jangan berkumpul dengan banyak orang. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa aman dari serangan wabah tersebut. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa komentar dan like-nya biar makin rame Dongeng Tengah Malam. Yang di Spotify jangan lupa juga follow. Kalau ingin komentar yang di Spotify, mampir ke YouTube ikut komentar untuk menyampaikan hello ke Pak D. Oke, kita lanjutkan. Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari Mas Setiawan. Mas Setiawan ini pernah ngirim cerita yang di Jepang itu ya. Jadi Mas Setiawan yang dari Hiroshima ini, yang dulu menceritakan tentang perjalanan ke temannya itu di Jepang. Lah yang diceritakan Mas Setiawan ini adalah kejadian ketika waktu masih SMP. Jadi kalau berapa tahun yang lalu, lebih kurang katanya 12 sampai 13 tahun yang lalu lah kejadian ini. Dan kejadiannya itu terjadi di rumah orang tuanya Mas Setiawan di Bilangan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Langsung ke ceritanya ya. Saat itu adalah waktu pagi menjelang siang ya. Karena kebetulan jadwal sekolah Mas Setiawan ini kan siang. Jadi kalau berangkat dari rumah itu bisa dari jam 12-an. Karena apa? Biasanya sekolah siang itu masuknya kan antara jam 1. Jam 1-an lah atau jam 1 lebih kurang jam 1 lah. Jadi biasanya berangkat sekolah dari rumah itu sekitar jam 12 baru berangkat. Ya karena masuk siang ya. Jadi Mas Setiawan ini jarang kalau bangun itu pagi-pagi. Karena kalau bangun pagi biasanya kan sekolah pagi ya. Sekolah pagi masuk jam 7, jam 5 sudah bangun, mandi-mandi jam 6 siap-siap berangkat. Lah ini karena masuk siang, ya paginya mesti molor. Jadi kalau bangun itu biasanya antara jam 8, jam 9 pagi lah baru bangun Mas Setiawan. Dan mungkin karena orang tuanya tahu ya, masuk siang ya sudah dibiarin aja. Lah di rumah itu Mas Setiawan ini masih punya adik. Dan adiknya pada waktu itu masih duduk di bangku SD. Jadi karena masih kecil ya, sekitar jam 8 pagi itu orang tuanya, ibunya khususnya itu ya, itu biasanya mengantarkan adiknya yang masih SD ini untuk pergi ke sekolah. Jadi setelah jam 8 itu tuh rumah kosong, tinggal Mas Setiawan sendiri yang ada di rumah itu. Sampai nanti ibunya pulang mengantarkan adiknya, baru ada temennya Mas Setiawan. Dan bisa digambarkan kamarnya Mas Setiawan ini itu ada di lantai 2. Jadi kalau pagi, karena kan di lantai 2 ya, kalau pagi ada aktivitas di bawah seperti ibunya menyiapkan adiknya bekal atau menyiapkan persiapan adiknya berangkat sekolah lah. Jadi itu terdengar semua dari lantainya Mas Setiawan, lantai atas ini. Sampai hafal namanya. Kalau rumah sudah kosong sampai hafal. Karena apa? Begitu ibunya ini berangkat tuh mengantar adiknya, itu kan mesti melalui pintu ya. Jadi
Kalau pintunya itu berbunyi, pintu rumah berbunyi, anggaplah dibuka terus ditutup lagi, dan pagarnya itu kan denger ya, dikunci dari luar, ibunya kan berangkat, itu menandakan bahwa mereka sudah pergi. Dan tidak lama setelah itu terdengar bunyi motor yang menandakan bahwa ibunya sudah benar-benar berangkat mengantarkan adiknya untuk ke sekolah. Itu adalah kegiatan harian selama musim sekolah ya. Jadi hafal betul Mas Setiawan ini. Begitu sudah berangkat semua berarti rumah ini kosong, tidak ada siapapun, hanya Mas Setiawan yang tinggal di rumah. Karena apa? Sebentar lagi Mas Setiawan kan mau bangun. Mereka berangkat semua, Mas Setiawan baru bangun untuk melaksanakan aktivitasnya sendiri. Lah, hari itu seperti biasa. Ibunya siap-siap berangkat sampai nutup pintu pagar dan naik motor. Begitu motornya itu semakin lama kan semakin menjauh, kan bisa dibayangkan suara motor dari depan rumah itu semakin jauh kan suaranya semakin kecil. Tak lama setelah suara motor ibunya itu pergi menjauh, Mas Setiawan ini mendengar lagi bahwa terdengar dari kamarnya lantai 2 ya, itu mendengar suara kunci pintu rumahnya itu dibuka. Dan Mas Setiawan ngira itu ibunya kembali pulang karena nggak ada siapa lagi, dan itu nggak biasa gitu loh. Baru kali ini Mas Setiawan mendengar, loh kok kuncinya kok dibuka lagi, seperti ada yang masuk. Tapi Mas Setiawan karena kan nggak biasa ya dan nggak memperhatikan itu, Mas Setiawan nggak mendengar suara orang masuk, ibunya masuk. Tapi yang membuat aneh, katanya Mas Setiawan, itu suara kunci pintu yang tadi itu ya, itu seperti dimainkan. Jadi pintunya itu seperti dikunci-kunci terus. Jadi seperti dibuat mainan gitu loh. Dan pembukanya seperti kayak mau dibuka gak jadi, jadi suara ceklak itu terdengar. Bahkan sempat Mas Setiawan waktu berpikir apa itu mungkin maling ya. Karena kalau memang diingat ibunya kan sudah naik motor, suaranya sudah terdengar agak menjauh. Dan Mas Setiawan tidak mendengar ada suara motor mendekat lagi. Apalagi gak mungkin lah mengantar sekolah, sampai sekolah langsung balik, itu waktunya gak secepat itu. Jadi Mas Setiawan mikir apa mungkin ada maling gitu loh. Karena yang di rumah ini kan Mas Setiawan sendirian. Karena sendirian, Mas Setiawan otomatis kan maksudnya punya inisiatif ngecek, jangan-jangan kan maling beneran. Kalau maling beneran kan berabe jadinya, kan gawat gitu rumahnya dimasuki maling. Akhirnya karena mau nggak mau harus ngecek, Mas Setiawan harus turun untuk memastikan ada orang lain nggak yang masuk selain ibunya. Jadi akhirnya Mas Setiawan ini berinisiatif untuk turun ya. Jadi untuk turun ke bawah ini Mas Setiawan harus melewati pintu kamarnya, lalu pintu menuju tangga ke bawah maksudnya. Saat sampai di tangga, otomatis Mas Setiawan kan melihat sekelilingnya di lantai 1 itu. Dan waktu melihat di lantai 1 itu, Mas Setiawan tidak melihat siapapun, satu orang pun. Bahkan kondisi pintunya ya masih tetap tertutup, seperti waktu ibunya pergi ya, kayak terkunci tertutup gitu loh. Mas Setiawan noleh kanan kiri, tidak ada kehidupan sama sekali di lantai 1 itu. Bahkan juga diperhatikan lampu-lampu pun tidak ada yang nyala sama sekali. Tapi walaupun tidak ada lampu yang menyala, tapi
di bawah itu masih terlihat terang. Karena apa? Karena kan diterangi dari jendela. Karena kebetulan waktu jendelanya kan tidak ketutup sama korden. Tapi sebenarnya ada sih ruangan yang agak gelap ya, yaitu dapur. Dan dapur ini tepat berada di bawah tangga di mana Mas Setiawan ini berada. Pas Mas Wawan itu berdiri di tangga itu, tiba-tiba dia melihat sosok bayangan. Jadi dengan posisi masih berdiri di tangga itu, Mas Setiawan tuh melihat sosok bayangan hitam itu tinggi, begitu tingginya ya, sampai bukan setinggi manusia normal, itu tinggi nggak apa ya, tinggi lah, lebih dari manusia lah, manusia pada umumnya lah. Dan bayangan itu berjalan menuju gelapnya dapur, dan melewatnya itu tepat berada beberapa sentimeter di bawah kakiku, maksudnya kakinya Mas Setiawan ini. Dan bayangan itu lewat begitu saja, tak begitu bulan juga tidak cepat lah. Jadi layaknya itu manusia yang sedang berjalan, hanya saja begitu tinggi bayangan itu untuk ukuran manusia. Lalu setelah melewati itu menuju ke gelapnya dapur, itu hilang. Jadi menghilang di kegelapan di dapur itu. Melihat itu bisa dibayangkan ya, Mas Setiawan itu ya siapa yang gak takut gitu loh. Melihat bayangan hitam lagi sendirian di rumah, melihat hal seperti itu, ya Mas Setiawan takut, gemetar, kakinya itu sampai gemetar. Karena apa? Menyadari siapa yang baru saja lewat, bayangan besar di bawahnya itu ya. Dan karena saking takutnya itu, akhirnya Mas Setiawan mencoba kembali ke kamarnya dengan setengah berlari. Ya siapa yang ya panik lah yang lihat bayangan seperti itu. Dan sesampai di kamar ya bisa dibayangkan, ya Mas Setiawan gak berani turun lagi untuk ngecek ke lantai 1. Siapa yang berani melihat sosok seperti itu? Pasti mengulangi kembali di lantai 1 melihat sosok itu. Akhirnya ya sudah, Mas Setiawan tetap di kamar di lantai 2. Namun Mas Setiawan di kamarnya itu, dari atas itu masih terdengar suara pintu yang dimainkan kuncinya. Jadi seperti waktu awal-awal tadi. Jadi pintunya itu masih dimainkan seperti dimainkan ceklak, dan itu terdengar berulang-ulang itu. Dan tidak hanya sampai di situ. Yang paling membuat lebih merinding sebenarnya ya, tiba-tiba terdengar bunyi televisi itu menyala sendiri. Dan itu terdengar jelas di kamarnya Mas Setiawan di atas. Ya sempat berpikir panjang sih Mas Setiawan. Tiba-tiba TV menyala sendiri dan suara kunci ceklek-ceklek itu masih terus berulang. Tapi gimana? Mas Setiawan tinggal sendiri di rumah pada waktu itu. Dan seandainya terjadi apa-apa, ini kan walaupun tadi lihat bayangan itu, tapi kan Mas Setiawan masih khawatir jangan-jangan ada pencuri bener di bawah. Karena takut nanti disalahkan atau dianggap pengecut ya sama orang tuanya atau adik-adiknya. Akhirnya Mas Setiawan ya mau nggak mau, dia harus memberanikan diri untuk melihat lagi ke bawah, ngecek lagi ke bawah. Bahkan dalam hatinya Mas Setiawan, turun ke bawah ini adalah sebuah misi bunuh diri. Karena apa? Ya rasa takutnya ya belum hilang lah. Tapi karena mau nggak mau harus, akhirnya ya sudah, Mas Setiawan sambil membawa
buku-buku yang berisi surat-surat pendek ya, yang ya dibaca sebisanya karena kan ya belum hafal juga. Akhirnya sambil komat kamit membaca surat-surat yang dia hafal, mencoba untuk menuruni tangga pelan-pelan. Dan sambil melihat dari tangga bahwa benar TV-nya itu memang benar-benar menyala, tapi pintunya itu masih tertutup rapat, tidak terbuka. Padahal jelas-jelas didengar dari atas bahwa suara pintunya itu kan dimainkan, lalu dibuka. Karena masih rasa takut ya, akhirnya Mas Setiawan itu lari ke arah TV yang ada di ruang tamu ya, dan mematikan TV tidak lewat remote. Jadi tombol power di TV itu dimatikan agar tidak menyala lagi. Karena apa? Karena kalau lewat remote atau apa itu kan mungkin program timernya itu kan bisa jadi timer ternyata 1 menit bisa nyala lagi. Akhirnya ya sudah, akhirnya dimatikan, lalu dicek lagi pintu-pintunya itu ternyata masih terkunci. Dan juga melihat dari jendela, itu kan melihat pagarnya ya, dari jendela itu bahwa pintu pagarnya pun itu juga masih terkunci. Karena ini dianggap hal yang tidak masuk akal ya, yang bikin menakutkan. Terus siapa yang melakukan itu semua ya? Ya sudah, akhirnya buru-buru Mas Setiawan lari sekencang-kencangnya ke kamar lantai atas tanpa menggubris bahwa yang nanti dia kan waktu tangga kan melewati dapur yang gelap itu. Ya sudah, lari aja langsung masuk ke kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, gak lama tiba-tiba TV di bawah yang tadi dimatikan itu ya, itu menyala lagi. Padahal saya ceritakan tadi Pak, bahwa waktu ke bawah mematikan TV itu bukan lewat remote, tapi tombol power yang ada TV itu dimatikan. Dan remote pun tidak bisa bekerja karena apa? Off sudah. Melihat kondisi seperti itu, selain takut, Mas Setiawan akhirnya juga jengkel gitu loh. Ya takut tapi jengkel juga gitu loh. Padahal jelas-jelas TV tadi dimatikan hidup lagi. Akhirnya sudah, sambil ngedumel dalam hatinya sendiri Mas Setiawan ya, itu ya mau gak mau berani turun lagi untuk mematikan TV dan segera lari ke kamar lagi. Sampai gak lama kemudian akhirnya ibunya benar-benar datang membuka pintu, itu ibunya pulang. Betapa legahnya akhirnya Mas Setiawan mendengar ibunya ada di lantai 1 ya, yang akhirnya membuat keadaan Mas Setiawan jadi membaik. Karena apa? Karena sekarang nggak sendirian lagi dan tidak ada gangguan lagi begitu ada ibunya itu. Dan itu adalah awal-awalnya Mas Setiawan ini mempunyai pengalaman mendapat gangguan-gangguan yang di luar akal manusia atau dari gangguan-gangguan makhluk di luar manusia. Dan di sini Mas Setiawan juga menyampaikan akan menceritakan lagi pengalaman-pengalamannya di dalam kamarnya. Itu tadi cerita dari Mas Setiawan. Mudah-mudahan ceritanya nanti bisa segera dibacakan di Dongeng Tengah Malam ini yang dibawakan sama Pak D ya. Mudah-mudahan bisa segera nanti ditayangkan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa terhibur semua pendengar Dongeng Tengah Malam. Cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.